Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Faturaman Pratama. Pada kali ini saya akan mempraktikumkan mengenai sistem indera. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama menentukan titik buta dan yang kedua menentukan kepekaan terhadap rasa. Penerima rangsang atau reseptor bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksoreseptor. Salah satu bentuk eksoreseptor manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia ada 5 macam yang disebut panca indera, terdiri dari indera penglihat atau fotoreseptor, pendengar atau fonoreseptor, peraba, pengecap atau perasa, dan pembau. Dengan memiliki alat indera ini, manusia dapat mengenal lingkungannya. Ini pakai dinding dinding bersih. Jadi orang teh yang mana teh nomor 1 di papan tulis sebelum lupa hingga mata kanan tegak lurus pada titik C, gunakan penggaris mata kiri. Jika sudah tepat setiap ting koma depan. Pakai galam di cut ya. Nice.
Berikut adalah tabel hasil praktikum bintik buta, di mana mata kiri dan mata kanan memiliki perbedaan nilai, baik itu jarak waktu tanda positif hilang ataupun jarak pada waktu tanda positif nampak. Namun perbedaan nilai tersebut tidak terlalu signifikan antara mata kiri dan mata kanan. Sebagaimana kita ketahui bersama, semua impuls saraf yang dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna oleh sel batang dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna oleh sel kerucut. Sel batang dan kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Saat kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, maka itulah jarak titik buta. Tidak terlihatnya objek dengan jarak tertentu disebabkan oleh pada bagian retina terdapat suatu titik tempat kira-kira 1 juta neuron bertemu pada saraf optik. Tidak terdapat sel batang dan kerucut. Titik inilah yang disebut titik buta, di mana seseorang tidak dapat melihat objek pada jarak tertentu. Bayangan benda tidak terlihat pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Karena cahaya yang jatuh pada bagian ini tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik yang akhirnya menyebabkan tidak terjadinya kesan melihat. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda akan terlihat. Pada praktikum kali ini, jarak pada waktu tanda positif hilang yaitu sebesar 32,1 cm rata-ratanya merupakan posisi di mana pembiasan cahaya jatuh di bagian bintik buta pada retina, sehingga tidak terjadi respon melihat karena pembiasan cahaya tidak mengenai sel kerucut dan sel batang. Sementara pada jarak waktu tanda positif nampak merupakan posisi di mana pembiasan cahaya jatuh di bintik kuning retina sehingga mengenai sel kerucut dan sel batang untuk meneruskan impuls ke otak membentuk respon melihat. Kesimpulan, bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut, maka tidak dapat terlihat bayangannya. Jarak bintik buta setiap manusia berbeda-beda. Jarak bintik buta pada mata kanan kiri manusia rata-rata adalah sama. Bayangan benda tidak terlihat pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Karena cahaya yang jatuh pada bagian ini tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik yang akhirnya menyebabkan tidak terjadinya kesan melihat. Ke jalan. Untuk makanan ini rasanya manis dan berair, sedikit asam dan rasanya pun jelas, dan ini mungkin resep apa kan.
rasanya sedikit pahit, kemudian terasa pedas, berair dan panas di mulut. Ini adalah jahe, geluduk hidung dan mata. Jika ditutup hidung dan mata, makanan ini tidak terasa rasanya, kemudian hanya terasa teksturnya saja, yaitu berair dan sedikit lembek. Sekali lagi menggunakan air. Untuk makanan ini, jika ditutup hidung, hanya terasa panas di lidah. Untuk rasanya tidak bisa dirasakan, hanya terasa pedas dan panas di mulut. Jadi, rangsangan berupa bau akan mencapai rongga hidung, diterima oleh reseptor olfaktori, lalu dilanjutkan ke pusat rasa dan bau di otak. Otak kemudian menggerakkan sel, jaringan, dan kelenjar sesuai dengan respon terhadap bau yang tersimpan dalam memori sebelumnya.